Jumpa kembali rekan-rekan di channel Tumbuh Besar, channel yang membahas aneka investasi, terutama saham, bisnis, dan juga tutorial, terutama Excel. Kali ini kita akan membahas untuk prospektus awal saham GPSO, Geoprima Solusi, yang akan segera IPO, yang bisa kita beli nanti via eIPO. Kita tinggal masuk ke www.eipo.co.id jika berminat untuk beli. Kita lihat di sini untuk PT Geoprima Solusi ini didirikan berdasarkan akte pendirian tanggal 6 Maret 1997. Pada saat awal didirikan itu pemegang sahamnya ada Karnadi Margaka, Kusnadi Margaka, dan Suryawati Tamin. Untuk saham yang ditawarkan nanti maksimal 166.666.600 saham baru. Dengan persentasenya itu 25% jika terjual semua. Nilai nominal Rp50 setiap saham. Harga penawaran berkisar antara Rp175 sampai Rp180. Nilai emisi 29 miliar 166.655.000 sampai 29 miliar 999.988.000. Sebelum penawaran umum, komposisi pemegang saham terakhirnya adalah Kamadi Margaka dengan 70%, Suryawati Tamin dengan 10%, Priscilla Vikananda dengan 10%, dan Axel Tobias Joel dengan 10%. Setelah penawaran umum, maka komposisinya akan berubah menjadi Pak Karnadi 52,5%, Suryawati Tamin 7,5%, Priscilla Vikananda 7,5%, Axel Tobias Joel 7,5%, dan masyarakat 25%. Pemegang saham sebelum penawaran umum ini keempatnya memiliki hubungan keluarga. Berikut kita lihat profilnya agar lebih jelas. Untuk profil pemegang saham sebelum penawaran umum, pertama adalah Karnadi Margaka. Dia menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan sejak tahun 1998 sampai saat ini. Berusia 54 tahun. Lalu yang berikutnya adalah Ibu Suryawati Tamin. Berusia 54 tahun, menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2007 sampai saat ini. Beliau juga merupakan istri dari Pak Karnadi. Lalu yang berikutnya ada Priscilla Vikananda. Beliau adalah anak dari Ibu Suryawati dan Pak Karnadi. Berusia 27 tahun, menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak tahun 2020 sampai saat ini. Lalu yang berikutnya ada Axel Tobias Joel, merupakan putra dari Pak Karnadi dan Ibu Suryawati, berusia 22 tahun, menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan sejak tahun 2020 sampai saat ini, masih menempuh gelar sarjana di City University of Seattle. Berikutnya, perusahaan juga menerbitkan waran seri 1 yang menyertai saham baru perseroan. Ini merupakan insentif bagi pemegang saham baru. Dengan rasio saham dengan waran seri 1 ini adalah 1:1. Jadi untuk satu saham baru akan dikeluarkan satu waran seri 1. Jumlah waran ini berarti untuk seri 1 ini sebanyak-banyaknya sama dengan jumlah saham yang dikeluarkan, yaitu 166.666.600. Harga exercise seri 1 adalah Rp250, jadi total hasil exercise-nya jika dieksekusi semua maka maksimal Rp41.666.650.000. Apabila waran seri 1 yang diperoleh pemegang saham dilaksanakan seluruhnya menjadi saham baru, maka pemegang saham yang tidak melaksanakan waran seri 1 akan terdilusi kepemilikannya sebesar 10,59%. Nah, setelah penawaran umum dan waran, maka komposisinya menjadi Kamadi Margaka 42%,
Suryawati Tamin menjadi 6%, Priscilla Vikananda menjadi 6%, Axel Tobias Joel 6%, masyarakat 20%, dan waran 20%. Saham perseroan tidak termasuk dalam saham yang dilarang untuk dialihkan dan atau dijual dalam waktu 8 bulan setelah pernyataan pendaftaran menjadi efektif. Namun, Karmadi Margaka, Suryawati Tamin, Priscilla Vikananda, dan Axel Tobias Joel setuju dan sepakat untuk tidak menjual atau memindah tangankan baik sebagian atau seluruh kepemilikan saham-saham perseroan yang dimilikinya sampai dengan 8 bulan setelah dikeluarkannya pernyataan efektif oleh OJK. Untuk rencana penggunaan dananya sendiri, mayoritas akan digunakan untuk belanja modal dengan rincian 30,61% untuk pembelian aset berupa ruko dari pihak terafiliasi perusahaan perseroan. Rukonya sendiri nanti akan dibeli dari Karmadi Margaka yang merupakan salah satu pemegang saham dengan nilai 7,5 miliar, sehingga diharapkan dengan pembelian ini akan menghemat biaya sewa tahunan yang biasanya dikeluarkan untuk sewa ruko. Nah, berikutnya sekitar 36,74% akan digunakan untuk pembelian lidar optik atau light detection and ranging. Atas pembelian ini akan dipergunakan oleh perseroan sebagai alat utama untuk melakukan kegiatan usaha dalam jasa pengukuran. Lalu, sebagian juga akan digunakan untuk modal kerja dengan rincian 20,41% untuk pembelian persediaan. Lalu berikutnya, sekitar 12,24% akan digunakan untuk biaya pemasaran, promosi, dan iklan. Sedangkan untuk dana yang diperoleh dari waran seri 1, yaitu untuk pembelian persediaan barang. Nah, untuk laporan posisi keuangan, untuk aset lancar, terjadi penurunan sekitar 20% untuk tahun 2020 dibandingkan dengan tahun 2019, sedangkan untuk aset tidak lancar dari tahun 2019 ke 2020 terdapat peningkatan sebesar 83,5%, sehingga secara keseluruhan untuk aset mengalami peningkatan karena diiringi oleh penambahan aset tidak lancar yang sangat signifikan. Untuk tahun 2021 sampai Maret tidak terlalu terjadi perubahan yang signifikan, liabilitas relatif cukup stabil. Lalu untuk ekuitas di tahun 2019 ke tahun 2020 terjadi peningkatan signifikan karena ada peningkatan modal di setor. Berikutnya kita lihat untuk pendapatan usaha di tahun 2019 ke tahun 2020 terjadi penurunan yang sangat signifikan, hampir sebesar 71%. Tentunya kita tahu yang menyebabkan ini adalah adanya pandemi COVID, sehingga menurunkan pesanan dari pelanggan, sehingga berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan. Untuk beban usaha juga terjadi penurunan yang cukup besar, yaitu sebesar 30%. Penurunan ini sebagian besar terjadi karena adanya penurunan biaya komisi penjualan karena turunnya pendapatan. Untuk laba periode berjalan di tahun 2019 ke tahun 2020 terjadi penurunan yang sangat drastis, sehingga dari laba 13 miliar perusahaan menjadi rugi 1,2 miliar. Untuk rasio keuangan, untuk profitabilitas laba bersih terhadap jumlah aset di tahun 2018 ke 2019 ada penurunan, dan di tahun 2020 minus 1,98%. Dalam profitabilitas laba terhadap jumlah ekuitas,
terjadi penurunan juga di 2018 69%, 2019 32%, 2020 minus 2,81%. Nah, di sini untuk pertumbuhan pendapatan sendiri minus di tahun 2020 minus 71,05%. Ke 31 Maret 2021 pun masih minus 55,4%. Untuk laba usaha juga di 2020 minus 76%, di 31 Maret 2021 juga minus 105%. Lalu berikutnya kita lihat PBV-nya. Di sini kita lihat jumlah saham beredar 500 juta, ini sebelum penawaran umum. Lalu total ekuitasnya 44 miliar 990 juta. Nah, untuk nilai buku itu kita dapatkan dari total ekuitas dibagi jumlah saham beredar. Jadi kita dapatkan angka 89,98. Nah, untuk harga sahamnya sendiri tadi berkisar antara 175 sampai 180. Kita coba lihat kalau di harga paling rendah, di tengah, dan di paling atas. Di harga 175, PBV itu kita dapatkan dari harga saham dibagi nilai buku. Di sini berarti 175 dibagi 89,98. Kita dapatkan PBV 1,94. Lalu di harga 178, PBV-nya 1,97 dan di harga 180, PBV-nya 2. Di sini PBV-nya masih di atas 1, jadi masih cukup tinggi. Lalu berikutnya untuk kebijakan dividen perseroan, sampai dengan prospektus ini diterbitkan, belum ada riwayat pembagian dividen. Jadi selama ini belum ada pembagian dividen. Tapi manajemen mulai tahun buku 31 Desember 21 dan seterusnya, manajemen bermaksud membayarkan dividen tunai maksimal 50% dari laba. Namun, karena perusahaan belum dapat memenuhi ketentuan cadangan wajib perseroan sesuai dengan peraturan pemerintah, maka diperkirakan baru pada tahun 2022 setelah melakukan pencadangan laba bersih baru mulai dapat dibagikan. Nah, mudah-mudahan itu menjadi kenyataan. Lalu selanjutnya untuk kegiatan usaha perseroan, kegiatan utamanya adalah bergerak dalam bidang perdagangan besar mesin, peralatan, dan perlengkapan lainnya. Lalu penunjangnya adalah reparasi alat ukur, alat uji, konsultasi manajemen, angkutan udara khusus pemotretan, survei, pemetaan, konsultasi bisnis, broker bisnis, keinsinyuran dan konsultasi teknis, fotografi, pengolahan data, pendidikan teknik swasta, dan yang lainnya. Nah, di sini perusahaan juga menjadi agen tunggal untuk memasarkan produk di Indonesia. Lalu untuk prospeknya, sebenarnya dengan pembangunan infrastruktur yang gencar saat ini, termasuk pemindahan ibu kota negara ke Pulau Kalimantan, sebenarnya itu prospek buat perusahaan, namun karena terganggu juga oleh COVID, sehingga akhirnya mengganggu ke performa perusahaan juga. Untuk total pegawai karyawan di tahun 2020 ada 16 orang, dengan pegawai di bagian manajemen 3 orang, dan pelaksana atau staff 13 orang. Penjamin pelaksana efek ada PT NH Korindo Sekuritas Indonesia dan Surya Fajar Sekuritas. Untuk jadwalnya sendiri, kita lihat untuk masa penawaran awal 9 sampai 13 Agustus. Lalu tanggal penjatahan 1 September 2021. Lalu untuk waran sendiri, masa perdagangannya itu di masa perdagangannya di pasar reguler 3 September 2021 sampai 30 Agustus 2022. Lalu berikutnya untuk pelaksanaan waran itu di 3 Maret 2022 sampai 2 September 2022. Akhir masa berlaku waran sendiri di tanggal 2 September 2022. Nah, demikianlah pembahasan prospektus Geoprima Solusi. Informasi yang saya sampaikan di sini tidak bermaksud untuk mengajak rekan-rekan untuk membeli ataupun menjual saham ini. Ini hanya sebagai informasi aja, dan rekan-rekan bisa melakukan
research sendiri, do your own research, agar lebih yakin akan keputusan apa yang mau diambil. Untuk saya sendiri, sementara ini saya mungkin akan menunggu dulu, tidak langsung membeli di IPO-nya, menunggu sampai performa perusahaan membaik. Mungkin setelah wabah ini selesai, setelah pandemi COVID selesai, performa perusahaan seharusnya menjadi membaik, dan mungkin baru nanti kita analisa lagi laporan keuangannya untuk melihat apakah kita sudah bisa membeli atau tidak. Rekan-rekan bisa melakukan riset sendiri untuk memutuskan hal ini, karena masing-masing tentu punya pertimbangan berbeda. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jangan lupa diklik subscribe untuk mendapatkan video-video kami berikutnya, dan juga memberikan vitamin pada kami di tengah pandemi ini untuk semangat membuat video-video lainnya. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga sukses dan selalu sehat.